Bentuk tes uraian atau esai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Wahyuni Fitri Suputri, Maulidani Putri Rangkuti, Nurul Fidiah dan Yana Tasya Damanik akan membuat sebuah video animasi media pembelajaran mengenai tes uraian. Materi yang dibahas yaitu pengertian tes bentuk uraian, cara menyusun soal uraian, metode pengorekan soal bentuk uraian, bentuk tes uraian atau esai, teknik dalam menjawab soal uraian, dan kelebihan serta kekurangan bentuk tes uraian. Pengertian tes bentuk uraian. Tes merupakan suatu cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik, disebut bentuk uraian. Karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk teknik dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Bentuk tes uraian, esai. Berdasarkan luas sempitnya materi. 1. Uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, siswa harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. 2. Uraian bebas. Peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan cara pembagian skor. 1. Bentuk uraian objektif. Memiliki sehimpunan jawaban dengan rumusan yang relatif lebih pasti sehingga dapat dilakukan penskoran secara objektif. 2. Bentuk uraian non-objektif. Memiliki rumusan jawaban yang sama dengan rumusan jawaban bebas, yaitu menuntut peserta didik untuk mengingat gagasan-gagasan pribadi atau hal-hal yang telah dipelajarinya. Langkah pemberian skor soal bentuk uraian objektif. 1. Tuliskan semua kata kunci atau kemungkinan jawaban secara jelas untuk setiap soal. 2. Setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1. Tidak ada skor setengah untuk jawaban yang kurang sempurna. Jawaban yang diberi skor 1 adalah jawaban sempurna. Jawaban lainnya adalah 0. 3. Jika satu pertanyaan memiliki beberapa subbab pertanyaan, perincilah kata kunci dari jawaban soal tersebut menjadi beberapa kata kunci subjawaban dan buatkan skornya. 4. Jumlah skor dari semua kata kunci yang telah ditetapkan pada soal tersebut. Jumlah skor ini disebut skor maksimum. Contoh tes uraian objektif. Sebuah bak penampung air berbentuk balok berukuran panjang 100 cm, lebar 70 cm dan tinggi 60 cm. Berapa liter isi bak penampung mampu menyimpan air? Pedoman penskoran bentuk uraian objektif adalah sebagai berikut. Kriteria jawaban. 1. Rumus isi balok sama dengan P kali L kali T. Skor 1. 2. 100 cm kali 70 cm kali 60 cm. Skor 1. 3. 420.000. Skor 1. 4. Isi balok dalam liter. Skor 1. 5. 420 liter. Skor 1. Dan skor maksimum 5. Langkah-langkah pemberian skor untuk soal bentuk uraian non-objektif adalah 1. Tulislah garis-garis besar jawaban sebagai kriteria jawaban untuk dijadikan pegangan dalam pemberian skor. 2. Tetapkan rentang skor untuk setiap kriteria jawaban. 3. Pemberian skor pada setiap jawaban bergantung pada kualitas jawaban yang diberikan oleh peserta didik. 4. Jumlahkan skor. Skor yang diperoleh dari setiap kriteria jawaban sebagai skor peserta didik. Jumlah skor tertinggi dari setiap kriteria jawaban disebut skor maksimum dari suatu soal. 5. Periksalah soal untuk setiap nomor dari semua peserta didik sebelum pindah ke nomor soal yang lain. Tujuannya untuk menghindari pemberian skor berbeda terhadap jawaban yang sama. 6. Jika setiap butir soal telah selesai diskor, hitunglah jumlah skor perolehan peserta didik untuk setiap soal. Kemudian hitunglah nilai tiap soal dengan rumus, nilai tiap soal sama dengan 7. Jumlahkan semua nilai yang diperoleh dari semua soal. Jumlah nilai ini disebut nilai akhir dari suatu perangkat tes yang diberikan. Contoh tes uraian non-objektif. Jelaskan alasan yang membuat kita perlu bangga sebagai bangsa Indonesia. Pedoman penskoran bentuk uraian objektif adalah sebagai berikut.
Kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam memiliki rentang skor 0 sampai 2. Kebanggaan yang berkaitan dengan keindahan tanah air Indonesia, pemandangan alam, geografis dan sebagainya memiliki rentang skor 0 sampai 2. Kebanggaan yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat tetapi dapat bersatu memiliki rentang skor 0 sampai 3. Kebanggaan yang berkaitan dengan keramah tamahan masyarakat Indonesia memiliki rentang skor 0 sampai 2. Maka skor maksimum yaitu 9. Cara menyusun soal uraian, esai. Beberapa kaidah yang perlu diperhatikan dalam penulisan soal bentuk uraian adalah A. Materi. B. Konstruksi. C. Bahasa. Untuk menyusun soal-soal esai yang lebih efektif, perhatikan saran berikut. 1. Sebelum memulai menulis soal yang dimaksud, hendaknya jelas dalam pikiran kita proses mental manakah yang kita harapkan dari murid untuk menjawab soal tersebut. 2. Gunakanlah bahan-bahan atau himpunan bahan-bahan dalam menyusun soal-soal esai tersebut. 3. Mulailah pertanyaan atau soal esai itu dengan kata-kata seperti bandingkan, berilah alasan, berilah contoh-contoh yang sesuai, terangkan bagaimana. 4. Tulislah pertanyaan atau soal esai itu sedemikian rupa sehingga tugas apa yang harus dilakukan siswa jelas dan tidak mempunyai arti ganda bagi setiap murid. 5. Soal esai berhubungan dengan hal-hal yang merupakan kontroversial isu dalam masyarakat. 6. Usahakan agar soal esai yang kita susun itu benar-benar dapat menimbulkan perilaku yang kita kehendaki untuk dilakukan oleh siswa. 7. Sesuaikan panjang pendeknya dan kompleksitas jawaban dengan tingkat kematangan siswa. Teknik dalam menjawab soal uraian. 1. Perencanaan waktu. Pertama kali yang harus kita perhatikan adalah merencanakan waktu yang akan kita habiskan untuk setiap pertanyaan. Jika kita tidak berhati-hati merencanakan waktu, kita bisa menghabiskan waktu terlalu banyak pada satu soal yang agak sulit dan membuang waktu untuk soal yang lebih mudah. 2. Mengikuti petunjuk. Ujian esai sangat ditentukan oleh petunjuk dan instruksi pada pertanyaan yang diberikan. Perhatikanlah kata-kata penting yang digunakan dalam petunjuk umum maupun petunjuk khusus. 3. Tulisan dan bahasa. Kita harus menjelaskan atau menunjukkan kemampuan kita melalui tulisan, tidak ada kesempatan untuk mengoreksi atau membenarkan apa yang kurang jelas. Oleh karenanya, syarat utama untuk sukses dalam ujian ini adalah tulisan yang mudah dibaca dan menggunakan tata bahasa yang baik. 4. Menyudahi ujian. Sebelum diserahkan, periksalah kembali jika masih ada waktu. Metode pengoreksian soal bentuk uraian. 1. Metode per nomor. Guru mengoreksi hasil jawaban peserta didik untuk setiap nomor. 2. Metode per lembar. Guru mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. 3. Metode bersilang. Guru mengoreksi jawaban peserta didik dengan jalan menukarkan hasil koreksi dari seorang korektor kepada korektor yang lain. Kelebihan dan kekurangan bentuk tes uraian, esai. Kelebihan, yaitu A. Menyusunnya relatif mudah. B. Guru dapat menilai peserta didik mengenai kreativitas, menganalisis dan mengsintesis suatu soal. C. Guru dapat memperoleh data mengenai kepribadian peserta didik. D. Peserta didik tidak dapat menerka. Kekurangan. 1. Sukar sekali menilai jawaban peserta didik secara tepat dan komprehensif. 2. Ada kecenderungan guru untuk memberikan nilai seperti biasanya. 3. Menghendaki respons yang relatif panjang. 4. Untuk mengoreksi jawaban diperlukan waktu yang lama. Terima kasih banyak kepada semua penonton. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.